Angin puting beliung yang melanda Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, Senin sore menyebabkan banyak rumah rusak. Berdasarkan data sementara, rumah rusak mencapai 47 unit, tersebar di RT 2, RT 6, dan RT 7. Puluhan rumah tersebut mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat. Bahkan 6 diantaranya ambruk hingga rata dengan tanah. Pelaksana tugas Kades Beringin Husin saat ditemui Selasa siang mengatakan 47 rumah yang rusak dihuni oleh 50 keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun kerugian ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Sebuah motor jenis Matic berwarna hitam terbakar di Jalan Cempaka Besar, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Barat, Senin siang. Motor dengan nomor polisi DA6789BN ini dikendarai Hariri, warga Jalan Setoyo S. Saat itu saya membeli gorengan, ia hendak pulang ke rumah dan langsung menyalakan motornya. Baru melaju beberapa meter, penjual gorengan meneriakinya karena melihat api tiba-tiba muncul dari bagian bawah motor. Hariri pun berhenti dan langsung menjauh. Api kemudian membesar dan membakar sebagian motornya. Setelah beberapa menit, api dipadamkan oleh seorang warga dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir jutaan rupiah. Titian ambruk di Gang Gusti Galuh, RT 6, Jalan Panglima Batur, Banjarmasin Utara ditinjau Kepala Disperkim Chandra Iriandi Wijaya Sabtu petang. Chandra memerintahkan petugas untuk memasang rambu-rambu agar titian tidak dilintasi. Menurutnya perbaikan telah diusulkan dan disetujui awal tahun 2024 mendatang. Ia mengimbau warga bersabar sementara waktu dan menggunakan jalan lain untuk beraktivitas. Chandra menambahkan titian ambruk akan diperbaiki sepanjang 200 meter dengan bahan beton. Pasca robohnya dinding Pasar Rakyat Tanjung di Kabupaten Tabalong beberapa hari lalu, aktivitas jual beli sudah kembali normal. Terpantau Minggu pagi, puing-puing bangunan yang roboh belum disingkirkan dari lokasi pasar Blok C ini. Meski demikian, para pedagang sudah berjualan seperti biasanya, namun mereka kesulitan karena lapak belum bisa ditempati. Pedagang mendesak perbaikan dinding roboh segera dilakukan agar lapak bisa ditempati lagi. Bupati Tabalong sudah meminta dinas terkait memperbaiki dinding Pasar Tanjung dengan biaya tak terduga. Mabes Polri menyerahkan ayah gembong narkoba Freddy Pratama ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin Rabu siang. Lian Silas telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba anaknya. Kepala Kejari Indah Laila mengatakan, Mabes Polri menyerahkan Silas karena lokus perkaranya ada di Banjarmasin. Menurut Indah, pihaknya akan menuntaskan pemberkasan perkara ini dalam 20 hari untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Silas akan dikenai pasal berlapis, yakni pasal 3, 4, 5, dan 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pasal 136 ayat 7 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara.
Pembangunan rumah dinas Wali Kota Banjarmasin menuai polemik dan jadi sorotan berbagai pihak. Rumah yang sedang dibangun di Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah itu, pembebasan lahannya bermasalah dan diselidiki polisi karena dugaan markup. Kepala Dinas PUPR Suri Sudarmadiah mengatakan, ia tidak mengetahui permasalahan markup karena pengadaan lahan dilakukan sebelum dirinya menjabat. Meski demikian, pihaknya tetap kooperatif dan menghormati proses hukum. Ia juga sudah menyerahkan data perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan kepada penyidik. Lahan rumah dinas wali kota seluas 2.400 meter persegi dibebaskan dengan biaya 31 miliar rupiah yang bersumber dari APBD 2022. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong mengimbau warga mewaspadai penyakit cacar monyet. Penyakit menular ini mulai ditemukan di Indonesia sejak Agustus 2022 lalu pada seorang laki-laki yang baru pulang dari perjalanan luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sudah 34 orang yang terinfeksi, 27 orang di Jakarta, 5 orang di Banten, dan 2 orang di Bandung. Kepala Dinas Kesehatan Taufikur Rahman Hamdi mengatakan, meski di Tabalong belum ada yang menderita cacar monyet, namun pencegahannya digencarkan sejak dini. Ia meminta warga menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS agar terhindar dari penyakit tersebut. Gejala cacar monyet hampir sama dengan cacar air, yakni demam akut, nyeri otot, pusing, kelelahan, dan muncul benjolan berisi air atau nanah. Selain itu, cacar monyet juga menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Sudah 1 bulan harga cabai tiung di pasar sentra Antasari Banjarmasin masih saja tinggi. Sebelumnya harga cabai dari Pulau Jawa ini berkisar 40 hingga 50 ribu rupiah per kilogram. Dalam sebulan terakhir, harganya mencapai 60 hingga 70 ribu rupiah per kilogram. Salah satu pedagang Putri saat ditemui Rabu pagi mengatakan tidak mengetahui penyebab naiknya harga. Menurutnya stok dan pasokan stabil, namun harga dari distributor memang tinggi. Putri menambahkan kenaikan harga juga tidak mempengaruhi pendapatannya lantaran pembeli tetap ramai.